Selamat pagi Bu Bapa dan saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur dan terima kasih kita haturkan kepada Tuhan karena kita dapat bertemu kembali dalam program Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga di hari ini Selasa 6 Februari 2024 bersama saya Yohanes Tugiman. Marilah kita persiapkan hati kita terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan agar kita diberkati Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, dan selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas hari baru dan kesempatan baru yang terus dapat kami alami dan nikmati hingga saat ini. Tuhan Yesus, jika sebentar lagi kami akan belajar sedikit dari firman-Mu, mampukan kami untuk dapat memahaminya agar kami senantiasa seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah memohon dan berdoa. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan sebagai dasar dari sapaan dan renungan pagi hari ini diambilkan dari 1 Samuel 16 ayat 6 dan 7 berlanjut ayat 11 sampai 13. Saya ulang, firman Tuhan sebagai dasar dari sapaan dan renungan pagi hari ini diambilkan dari 1 Samuel 16 ayat 6 dan 7 berlanjut ayat 11 sampai 13. Firman Tuhan. Ayat 6 dan ke-7. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ayat 11-13. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia. Sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Adapun sebagai nats dari firman Tuhan tersebut, diambil ayatnya yang ke-7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Berdasarkan firman Tuhan tersebut, judul sapaan dan renungan pagi buat kita saat ini adalah bijaksana dalam menentukan pilihan. Ibu, Bapak, dan saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak sedikit orang berpandangan bahwa hidup adalah pilihan, sehingga kita tidak asing jika mendengar pernyataan tersebut. Bahkan, banyak yang meyakini bahwa dalam hidup terdapat beberapa pilihan yang menentukan perjalanan hidupnya. Tetapi, tidaklah mudah dalam menentukan sebuah pilihan yang dipandangnya tepat. Terdapat banyak hal yang harus dipertimbangkan agar tidak salah pilih. Seseorang bahkan melibatkan keluarga, sahabat, hingga pacar sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan suatu pilihan dalam hidupnya. Persoalannya adalah bahwa semua pilihan pasti memiliki efek samping atau risiko yang perlu dihadapi di masa depan.
Apa yang kita pilih hari ini akan menentukan masa depan kita. Oleh sebab itu, sudah selayaknya kita memilih, tidak saja sekedar asal mengambil dan asal-asalan dalam menentukan pilihan, tetapi harus memilih yang kedepannya dapat berdampak pada terciptanya situasi dan kondisi di mana masa depan kita menjadi pribadi yang lebih baik dan semakin berkenan pada Tuhan. Kualitas hidup seseorang pada akhirnya dibentuk oleh kualitas pilihan dan keputusan yang dibuatnya. Kita tidak mampu mengubah segala hal yang kita tidak suka, tetapi kita punya pilihan untuk meninggalkannya atau belajar untuk hidup dengannya. Hidup ini pilihan. Kita sekarang ini berada pada situasi pilihan yang kita ambil di masa lalu. Oleh sebab itu, bijaklah dalam memilih langkah selanjutnya. Keputusan kita dapat saja mengubah hidup, baik dalam kurun waktu singkat maupun dalam kurun waktu yang sangat lama. Hidup merupakan pilihan atas berbagai hal yang akan kita jalani. Meskipun terdapat banyak rintangan serta konsekuensi yang harus diterima, hidup tanpa ujian dan hidup tanpa pilihan adalah sebuah hidup yang kosong atau hampa. Oleh sebab itu, pastilah kita selalu diperhadapkan pada pilihan hidup, dan tentu saja kita harus membuat rancangan-rancangan atau skenario yang dapat untuk meniti setiap langkah kehidupan kita. Kita pasti berhadapan pada pilihan. Bisa jadi apa saja yang akan kita pilih adalah hal-hal yang terbaik semua, atau bahkan sebaliknya, yaitu hal-hal yang kurang baik semuanya. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, maka kita harus selalu memohon pertolongan dan bimbingan Tuhan dalam menentukan pilihan kita, agar kita dapat menentukan pilihan yang terbaik dan berkenan bagi Tuhan. Tidak benar jika dalam menentukan pilihan dipercayakan pada kata hati kita, tetapi kita harus menyerahkan hati kita kepada Tuhan agar kita dibimbingnya. Firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 5-6, begini firman Tuhan: Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ayat ini memberikan perintah secara khusus supaya kita tidak mempercayai diri kita sendiri. Ayat ini juga merupakan janji Tuhan buat kita bahwa Tuhan akan membimbing setiap kita yang selalu mengikuti jalan Tuhan dan kehendak-Nya. Ibu Bapa terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak lama lagi bagi kita akan tiba saatnya untuk menentukan pilihan kita terhadap pemimpin bangsa Indonesia tercinta, yaitu presiden dan para wakil rakyat. Tepatnya adalah pada tanggal 14 Februari 2024. Firman Tuhan dalam bacaan kita saat ini menjadikan pedoman dan bimbingan dalam menentukan pilihan kita. Firman Tuhan, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Oleh sebab itu, marilah kita bersikap bijaksana dalam menentukan pilihan kita. Meskipun kita bebas memilih, tetapi kita tidak bebas memilih konsekuensi dari hasil tindakan kita. Jadi, setiap pilihan yang kita buat memiliki hasil akhir.
Dengan demikian, jika memungkinkan, jangan sampai di kemudian hari atau kedepannya kita menyesal terhadap apa yang kita pilih. Amin. Marilah kita mengucap syukur atas firman Tuhan yang telah kita terima. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang indah buat kami di hari ini. Mampukan kami untuk dapat menentukan pilihan secara bijaksana, baik terhadap hal-hal yang harus kami pilih, terlebih besok pada tanggal 14 Februari 2024, kami akan menentukan pilihan kami, yaitu presiden dan para wakil rakyat. Oleh sebab itu ya Tuhan, bimbinglah kami dan tuntunlah kami agar kami dapat menentukan pilihan yang sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Kiranya firman-Mu yang kami terima pada hari ini juga terus dapat menyegarkan jiwa kami dalam menghadapi hari-hari esok, dalam kami melakukan beraktivitas, terutama aktivitas kami dari pagi hingga siang dan sore hari ini. Tuhan, lawatlah dan lindungilah kami, agar damai sejahtera Tuhan dan juga sukacita dari Tuhan selalu ada bersama kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu bapa dan saudara-saudari terkasih, demikianlah sapaan dan renungan pagi buat kita di hari ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus selalu membimbing, melindungi, dan memberkati kita senantiasa. Amin.